Kisah Yazid bin Walid, Khalifah ke-12 Dinasti Umayyah. Yazid bin Walid atau disebut sebagai Yazid III merupakan Khalifah ke-12 Dinasti Umayyah. Ia lahir di Suriah tahun 700 Masehi. Ayahnya adalah Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 Dinasti Umayyah yang berkuasa pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Agar tidak membingungkan, karena nama-nama Khalifah Dinasti Umayyah saling memiliki kesamaan, saya akan jelaskan silsilah lengkap dari Khalifah Bani Umayyah melalui gambar berikut. Bani Umayyah adalah suatu kaum yang merujuk kepada anak keturunan bangsa Arab yang bernama Umayyah. Umayyah memiliki dua orang putra, yaitu Abdul As bin Umayyah dan Harb bin Umayyah. Dari kedua putranya ini lahirlah cabang Bani Umayyah Affan, Marwani, dan Sufyani. Khalifah Umayyah yang berasal dari cabang Affan adalah Utsman bin Affan, sang khalifah ketiga. Sedangkan Khalifah Umayyah yang berasal dari cabang Sufyani adalah anak keturunan Abu Sufyan, antara lain Muawiyah I, Yazid I, dan Muawiyah II. Sedangkan Khalifah Umayyah yang berasal dari cabang Marwani adalah anak keturunan Marwan bin Al-Hakam, antara lain Marwan I, Abdul Malik, Al-Walid I, Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, Yazid II, Hisham, Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim bin Al-Walid, dan Marwan II. Lebih jelasnya, perhatikan peta silsilah berikut ini. Khalifah pertama dari klan Bani Umayyah adalah Utsman bin Affan, yang menjabat sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab. Setelah itu, posisi khalifah dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali wafat, posisi khalifah digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Namun demi persatuan dan perdamaian umat Islam, Hasan menyerahkan tampuk kekhalifahan itu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang bergelar Muawiyah I. Muawiyah I disebut juga sebagai pendiri dinasti Umayyah karena pada eranya sistem monarki dalam kekhalifahan Islam pertama kali diterapkan. Setelah Muawiyah I mangkat, kursi kekhalifahan dilanjutkan oleh putranya Yazid bin Muawiyah yang dikenal sebagai Yazid I. Setelah Yazid I mangkat, kekhalifahan selanjutnya diduduki oleh Muawiyah bin Yazid alias Muawiyah II. Berakhirnya kekuasaan Muawiyah II, maka berakhir pula kekhalifahan Bani Umayyah dari cabang Sufyani. Untuk selanjutnya, pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah cabang Marwani. Khalifah pertama dari cabang Marwani adalah Marwan bin Al-Hakam yang dikenal dengan Marwan I. Setelah Marwan I mangkat, khalifah selanjutnya adalah putranya yang bernama Abdul Malik. Nah, setelah Abdul Malik mangkat, khalifah penerus adalah putranya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik alias Al-Walid I. Kemudian setelah Al-Walid I mangkat, kursi kekhalifahan diwariskan kepada saudaranya Sulaiman. Nah, setelah Sulaiman mangkat, kekhalifahan selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz, sepupu Sulaiman. Nah, di mana Abdul Aziz adalah saudara dari Abdul Malik. Abdul Malik dan Abdul Aziz sama-sama putra dari Marwan bin Al-Hakam. Umar mangkat setelah memerintah lebih kurang 3 tahun, kemudian digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik alias Yazid II. Artinya kekhalifahan kembali dipegang oleh putra Abdul Malik. Nah, saat Yazid II mangkat, kemudian digantikan oleh saudaranya Hisham bin Abdul Malik. Hisham memerintah cukup lama, sekitar 19 tahun sebelum akhirnya mangkat, dan digantikan oleh keponakannya Walid bin Yazid yang digelari Walid II. Walid II ini adalah putra dari Yazid II yang masih putra Abdul Malik. Jadi alias cucu Abdul Malik ya. Walid II memerintah sekitar 14 bulan. Dia kemudian dibunuh karena berperilaku buruk. Dia dikudeta oleh Yazid bin Al-Walid alias Yazid III. Mereka adalah saudara sepupu. Setelah Yazid III wafat, kekhalifahan digantikan oleh saudara kandungnya Ibrahim bin Al-Walid. Dan kemudian setelah Ibrahim bin Al-Walid wafat, khalifah selanjutnya sekaligus khalifah terakhir dari Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad yang diberi gelar Marwan II. Nah, Muhammad, ayah dari Marwan ini, merupakan saudara Abdul Malik dan Abdul Aziz. Itu dia silsilah Khalifah Bani Umayyah. Kita kembali kepada kisah Yazid III. Yazid III sangat bangga dengan silsilahnya. Silsilah keturunannya mengumpulkan darah Arab, Persia, Romawi, dan Turki. Kakeknya dari pihak ayah adalah Abdul Malik bin Marwan, seorang Arab Tulen. Kakeknya dari pihak ibu adalah pangeran Persia yang bernama Fairuz bin Yezdergerd. Neneknya dari pihak ibu adalah putri Kaisar Romawi, sedangkan ibu dari neneknya itu adalah putri Khagan atau Raja Turki. Yazid III memiliki 9 orang anak. Mereka adalah Khalid,
yang dibunuh oleh Marwan bin Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Abu Bakar, Ali, Abdul Mukmin, Al-Walid yang dibunuh oleh Marwan, dan Al-Asbagh. Saat Khalifah Hisham bin Abdul Malik wafat pada tahun 125 Hijriah, Al-Walid II naik takhta khalifah menggantikannya. Namun sebagaimana telah diceritakan pada video sebelumnya, Al-Walid II memiliki sifat tercela dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga muncullah kekacauan di tubuh Umayyah. Banyak anggota keluarga Umayyah yang dihukum bahkan dibunuh apabila tidak sepaham dengannya. Yazid bin Walid alias Yazid III menjadi salah satu anggota keluarga Umayyah yang menerima perlakuan semena-mena tersebut. Namun ia berhasil melarikan diri dan menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan tidak lama setelahnya. Yazid bin Walid dibayat oleh keluarga Yamani di Syria dan Palestina. Setelah memiliki pasukan dan pendukung yang cukup kuat untuk menggulingkan Walid II, Yazid III dan para pasukan berangkat ke Damaskus untuk melancarkan aksi kudeta tersebut. Yazid III mengirim saudara sepupunya yang lain, yaitu Abdul Aziz bin Al-Hajjaj bin Abdul Malik, untuk menyerang Khalifah Al-Walid II dengan pasukan yang terdiri dari orang-orang Yaman. Mereka pun menyerang dan membunuh sang khalifah di Al-Baqrah. Nah, setelah Al-Walid II terbunuh, Yazid III pun dibayat ulang di Damaskus. Dengan demikian, ia menjadi khalifah ke-12 dalam silsilah dinasti Umayyah. Ia digelari Yazid An-Nakish karena kebijakannya yang mengurangi gaji angkatan bersenjata yang sebelumnya dinaikkan oleh Al-Walid II demi mendapatkan kesetiaan mereka. Setelah pembayatan itu terjadi, Yazid III menyampaikan pidato pertamanya di hadapan umat Islam dengan pidato yang sangat panjang. Pidato itu berisi bahwa pembunuhan terhadap Al-Walid II adalah legal karena ia melakukannya setelah beristikharah kepada Allah. Dalam pidatonya, Yazid III juga menyampaikan kebijakan pengelolaan harta Baitul Mal seluruhnya untuk kesejahteraan warga negara. Dengan pidato yang panjang itulah Yazid III memulai masa pemerintahannya yang pendek. Kudeta berdarah yang dilakukannya telah menjerumuskan Bani Umayyah ke dalam berbagai tragedi yang tidak semestinya mereka derita, serta membuat mereka sibuk menghadapi berbagai konflik berdarah antara mereka sendiri. Hal ini sangat melemahkan eksistensi dan menghancurkan kekuatan negara. Nah, di sisi lain, ternyata Yazid III tidak mampu memenuhi janji-janjinya kepada rakyat dan malah condong kepada kelompok Yaman yang telah membantunya merebut kekhalifahan. Ia pun harus mengucurkan banyak dana bagi mereka, sehingga menyebabkan terkurasnya harta Baitul Mal. Kondisi ini memaksanya mengurangi gaji angkatan bersenjata. Suku Mudar juga makin menjauh dari Yazid III karena keberpihakannya kepada kelompok Yaman. Sulaiman bin Hisham yang sebelumnya dihukum oleh Walid II, pada era Yazid bin Walid dibebaskan. Tapi melihat Yazid III berada di puncak kekuasaan, ia pun merasa berhak atas jabatan itu. Ia sempat berencana melakukan pemberontakan, namun hal tersebut dapat dicegah oleh Yazid III dan Sulaiman pun akhirnya bersedia membayat Yazid III. Dari negeri Hims juga muncul rencana perebutan kekuasaan. Ketika mendengar terbunuhnya Khalifah Walid bin Yazid, para pendukungnya dari negeri Hims segera bergerak menuju Damaskus. Khalifah Yazid segera mengirimkan pasukan besar untuk menghalaunya. Pasukan Hims akhirnya kalah dan sisa-sisa tentaranya kembali menyatakan bayat. Salah satu anggota keluarga Umayyah yang sangat mencintai Walid II adalah Marwan bin Muhammad yang ketika itu menjabat gubernur di Asia Tengah. Ia datang bersama pasukannya ke Damaskus untuk membalas dendam kepada Yazid III. Namun Yazid III lagi-lagi berhasil membujuknya dalam sebuah negosiasi yang alot, serta membuatnya berbayat kepada Yazid III dan kembali tanpa terjadi pertempuran. Akbar Shah Najib Abadi dalam bukunya berjudul The History of Islam menyebutkan Marwan bin Muhammad diberi kekuasaan otonom yang mencakup wilayah Azerbaijan, Armenia, dan Mosul. Meski begitu, Marwan bin Muhammad tetap memelihara api dalam sekam di dadanya. Ia secara seksama memantau perkembangan yang terjadi di Damaskus dan secara tidak langsung menjadi oposisi pemerintahan Yazid III. Tampaknya fanatisme kesukuan benar-benar telah mewabahi pemerintahan Yazid III. Di samping usaha perebutan kekuasaan di atas, dari lembah Irak juga muncul gejolak. Namun gubernurnya berhasil meredam gejolak masyarakat. Penduduk Yamamah juga demikian. Mereka berusaha melakukan kudeta terhadap gubernurnya. Gejolak di wilayah Khurasan justru lebih parah. Gubernur Nusair bin Sayyaf menolak keinginan Khalifah Yazid yang ingin mengalihkan jabatannya kepada Panglima Mansur bin Jamhur. Konflik berdarah pun terjadi. Keadaan pemerintahan Khalifah Yazid semakin tak menentu. Gerakan Abbasiyah yang sejak beberapa tahun terakhir mulai muncul, mereka makin berani unjuk diri. Beragam kerusuhan itu berakibat pukulan batin dari diri Khalifah Yazid. Ia meninggal dunia pada 7 Zulhijjah tahun 126 Hijriah atau 25 September tahun 744 Masehi setelah sebelumnya mengalami kelumpuhan fisik. Ada yang mengatakan ia meninggal karena penyakit taun. Para sejarawan berbeda pendapat tentang usianya ketika wafat. Ada yang mengatakan ia wafat pada usia 46 tahun dan ada pula yang mengatakan ia wafat pada usia 37 tahun. Masa pemerintahannya hanya 6 bulan.
ia wafat tanpa meninggalkan jejak emas berarti. Bahkan ia mewariskan beragam permasalahan yang kelak berujung pada berakhirnya kejayaan Daulah Umayyah.